Pernahkah kamu terjebak dalam pikiran yang berputar tiada henti? Saat pertanyaan-pertanyaan kecil menjadi beban besar di dalam kepala, dan rasa cemas menguasai langkahmu, kita semua pernah merasakan itu overthinking, sebuah pergulatan batin yang tak berujung. Dalam video ini, kita akan menelusuri sebuah filosofi kuno yang menawarkan ketenangan dan kebijaksanaan stoikisme. Sebuah panduan hidup yang mengajarkan kita untuk melepaskan beban pikiran yang tak perlu dan menemukan kedamaian di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Sebelum kita mulai perjalanan ini bersama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Dengan begitu, kamu tak akan ketinggalan refleksi-refleksi mendalam yang akan membuka cakrawala pikiran dan hati. Mari kita mulai bersama. Pernahkah kamu duduk diam di malam yang sepi dan merasa dunia terlalu ramai di dalam kepalamu? Padahal di luar sana, langit begitu tenang, bulan menggantung sendirian, dan angin pun berjalan pelan-pelan. Namun di dalam dirimu ada kerumunan, suara yang saling bersahutan seperti pasar tak pernah tutup. Pertanyaan demi pertanyaan datang tak diundang. Apa aku sudah cukup baik? Kenapa semuanya terasa salah? Haruskah aku memilih jalan lain? Dan ribuan kemungkinan lain yang menuntut jawaban, meski hidup tak pernah berjanji akan memberi semua penjelasan. Inilah yang disebut overthinking, bukan karena kita bodoh atau lemah, melainkan karena kita terlalu sadar bahwa hidup ini rapuh, tidak pasti, dan kadang tidak adil. Kita ingin memastikan segalanya, kita ingin jawaban sekarang juga. Kita ingin tahu apa yang belum terjadi dan menyesali apa yang sudah berlalu. Namun di titik ini, kita mulai kehilangan diri sendiri. Lalu kita bertanya, apakah mungkin hidup dengan lebih tenang, tanpa harus memenjarakan diri dalam pikiran yang berputar? Disinilah filsafat stoik mulai berbicara. Bukan untuk memaksamu menjadi batu yang tak merasa, tetapi mengajakmu menjadi sungai yang tetap mengalir, meski bebatuan mencoba menghentikannya. Stoikisme sebuah jalan hidup yang lahir dari kebisingan dunia kuno, tapi masih relevan dalam keheningan malam kita hari ini. Ia tidak menjanjikan pelarian, tetapi menawarkan sudut pandang baru bahwa tidak semua hal perlu dikendalikan, bahwa ketenangan bukan didapat dari kepastian, melainkan dari penerimaan. Seperti kata Epictetus, bukan kejadian-kejadian yang mengganggu kita, melainkan cara kita memandang kejadian-kejadian itu. Dan disitulah kunci kecil untuk membuka pintu besar dalam diri kita, bahwa mungkin yang perlu kita ubah bukan dunia, melainkan cara kita menjalaninya. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana kita berhenti terjebak dalam labirin pikiran sendiri? Apa yang bisa kita latih agar hidup menjadi lebih ringan? Pertanyaan itu masih menggantung dan akan kita telusuri perlahan di bagian berikutnya dari perjalanan ini. Kita akhiri bagian sebelumnya dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana agar hidup terasa lebih ringan? Bagaimana kita berhenti terjebak dalam labirin pikiran sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan sekadar kata, melainkan jeritan sunyi dari manusia-manusia yang lelah, berpura-pura kuat dalam dunia yang tak pernah benar-benar tenang. Di sanalah stoikisme hadir, bukan sebagai jawaban yang keras dan mutlak, tapi sebagai cahaya kecil yang menerangi jalan sempit menuju kedamaian batin. Salah satu ajaran utama stoik adalah ini. Kita hanya bisa mengendalikan apa yang berada dalam kekuasaan kita dan selebihnya kita lepaskan. Kedengarannya sederhana, namun butuh keberanian untuk benar-benar hidup dengan prinsip itu. Coba kita lihat hidup kita sehari-hari. Berapa banyak waktu yang habis untuk memikirkan sesuatu yang tidak pernah benar-benar bisa kita kendalikan. Kita khawatir apakah orang lain akan menghargai kita, padahal pikiran mereka bukan milik kita. Kita takut akan masa depan yang belum terjadi, padahal waktu tidak tunduk pada kecemasan kita. Kita menyesali masa lalu, padahal penyesalan tak pernah punya kekuatan untuk mengubahnya. Dan disinilah kita, terjebak antara masa lalu yang tak bisa kita ubah dan masa depan yang tak bisa kita pastikan. Sementara satu-satunya waktu yang benar-benar nyata saat ini seringkali terabaikan. Marcus Aurelius pernah menulis dalam bukunya Meditations, jika kamu terganggu oleh sesuatu di luar dirimu,
sumber gangguan itu bukan hal tersebut, melainkan penilaianmu terhadapnya, dan kamu bisa mengubah penilaian itu kapan saja. Bayangkan kekuatan dari kesadaran itu, bahwa kita bukan korban dari peristiwa, melainkan pembentuk makna dari peristiwa itu. Kehilangan, kegagalan, penolakan, semua itu menyakitkan. Ya, tapi stoikisme tidak memintamu menolak rasa sakit. Ia mengajarkan kita untuk membingkai ulang rasa sakit itu, agar tidak menjadi beban, melainkan guru. Ketika kita bisa membedakan mana yang dalam kendali kita dan mana yang bukan, kita mulai belajar bahwa hidup bukan tentang mencoba mengatur segalanya, tetapi memilih bagaimana kita merespons segalanya. Dan dari situlah muncul satu kebebasan yang sejati, bukan dari dunia luar, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Namun, tentu saja, mempraktikkan semua ini tidak mudah, karena manusia pada dasarnya adalah makhluk yang berharap. Kita menggenggam harapan seperti tali yang akan menyelamatkan kita dari jatuh. Tapi kadang, justru karena terlalu erat menggenggam, kita lupa bahwa kita bisa berdiri sendiri. Di bagian selanjutnya, kita akan menyelami lebih jauh tentang bagaimana harapan, keinginan, dan ambisi bisa menjadi sumber penderitaan, dan bagaimana stoikisme mengajarkan kita seni melepaskan tanpa kehilangan makna hidup. Di bagian sebelumnya, kita telah sampai pada simpul penting, bahwa kedamaian tidak datang dari kepastian, melainkan dari cara kita merespons ketidakpastian. Tapi pertanyaannya tetap menggantung di udara. Mengapa kita terus saja gelisah? Mengapa pikiran kita tak pernah benar-benar tenang, meskipun kita tahu banyak hal di luar kendali? Jawabannya seringkali tersembunyi dalam sesuatu yang tampaknya mulia, harapan. Kita dibesarkan untuk berharap. Berharap segalanya akan berjalan sesuai rencana. Berharap orang akan mencintai kita sebagaimana kita mencintai mereka. Berharap kerja keras akan selalu berbuah manis. Berharap bahwa hidup akan adil, bahwa dunia akan memihak yang baik. Namun, stoikisme dengan lembut mengajak kita bertanya, apa yang terjadi jika harapan itu tak terpenuhi? Apakah kita hancur? Apakah makna hidup lenyap begitu saja? Disinilah stoik berbicara bukan untuk mengecilkan harapan, tetapi untuk mengembalikannya ke tempat yang sewajarnya. Karena terlalu sering, harapan berubah menjadi tuntutan, dan keinginan menjadi beban. Tanpa sadar, kita menjadikan kebahagiaan sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh dunia luar. Jika dunia menolak memenuhi harapan kita, kita kecewa, marah, merasa gagal. Padahal dunia tidak pernah berjanji akan sesuai dengan keinginan kita. Seneca, filsuf stoik Romawi, menulis, seorang manusia menderita lebih banyak dalam imajinasinya daripada kenyataan. Dan bukankah itu benar? Kita lebih sering tersiksa oleh apa yang tidak terjadi daripada oleh apa yang benar-benar kita alami. Overthinking lahir dari ketidakterimaan bahwa kenyataan tidak berjalan sebagaimana kita bayangkan. Padahal, bukankah kita hanya tamu di dunia? Bukankah kita datang dengan tangan kosong dan kelak akan pergi begitu saja? Dalam kesadaran itulah stoik mengajak kita mempraktikkan sesuatu yang mendalam, menjalani hidup tanpa terlalu melekat pada hasil, melakukan yang terbaik tapi menyerahkan hasilnya, menjalin cinta tapi tidak menjadikan cinta sebagai milik, membangun mimpi tapi tidak membiarkan mimpi mengendalikan kita. Kehidupan dalam kacamata stoik bukan soal menang atau kalah, bukan soal menjadi yang terbaik, tercepat, atau paling benar, melainkan soal bagaimana kita menjalani apa yang diberikan kepada kita dengan martabat dan kebijaksanaan. Dan disinilah pertanyaan eksistensial itu lahir. Apakah makna hidup hanya ditentukan oleh pencapaian? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam dari itu, yaitu kemampuan kita untuk tetap teguh meski dunia tak memberi kita apa-apa? Stoikisme mengarahkan pandangan kita ke dalam, bahwa makna hidup bukanlah sesuatu yang ditemukan di luar sana, melainkan sesuatu yang kita ciptakan lewat sikap kita setiap hari. Dunia boleh kacau, rencana boleh gagal, hati boleh hancur. Namun, manusia tetap memiliki kekuatan terakhir, memilih bagaimana ia merespons semua itu. Dan mungkin disitulah letak kemanusiaan kita yang paling sejati, bukan pada kemenangan, melainkan pada keberanian untuk menerima apa yang tidak bisa dimenangkan. Di bagian selanjutnya, kita akan sampai pada simpul akhir dari perjalanan ini. Bagaimana membangun ketenangan batin yang sejati, bukan dengan melarikan diri dari hidup,
tetapi dengan menghadapi hidup sepenuhnya. Kini kita telah sampai di ujung perjalanan. Bukan untuk menutupnya, tetapi untuk membuka ruang baru dalam batin, tempat di mana ketenangan bukan lagi sekadar impian, melainkan kemungkinan yang bisa direngkuh oleh siapapun yang bersedia melihat ke dalam dirinya sendiri. Selama 4 bagian ini, kita telah menelusuri banyak hal tentang suara-suara bising di kepala kita, tentang keinginan yang berubah menjadi beban, tentang harapan yang tak selalu berakhir seperti dongeng, dan juga tentang filsafat yang lahir dari keheningan stoikisme, yang mengajak kita hidup tidak dengan menghindar, tetapi dengan menerima. Kini saatnya kita bertanya satu hal terakhir. Apa artinya hidup dengan damai di dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian ini? Stoikisme tidak menawarkan formula kebahagiaan instan. Ia tidak menjanjikan dunia yang sempurna. Ia bahkan tidak berusaha menghapus penderitaan. Sebaliknya, ia mengajarkan kita seni menerima penderitaan tanpa larut dalam luka. Seni berdiri di tengah badai dengan hati yang tetap tenang. Karena dalam keheningan kita belajar satu kebijaksanaan sederhana. Bahwa hidup ini bukan soal mengatur apa yang terjadi, tetapi soal menjaga kejernihan hati terhadap apa yang terjadi. Bukan soal memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, tetapi soal tidak kehilangan kendali atas diri sendiri saat rencana tak berjalan. Kita tidak bisa memilih nasib, tapi kita selalu bisa memilih sikap. Dan di sanalah letak kebebasan sejati, bukan di luar, melainkan di dalam. Maka jika suatu malam nanti kamu kembali terjaga, dengan pikiran yang berisik dan hati yang sesak, ingatlah ajaran paling mendasar dari stoikisme. Fokuslah pada yang bisa kamu kendalikan, lepaskan yang tidak, dan berbuat baik, meski dunia tak selalu membalasnya. Hiduplah dengan bijak. Berpikirlah jernih, rasakan emosi, tapi jangan dikuasai olehnya. Dan jalani hari-hari dengan satu keyakinan, bahwa kamu cukup, bahwa kamu kuat, bahwa kamu tak harus tahu segalanya untuk tetap berjalan. Overthinking hanyalah gejala dari jiwa yang takut kehilangan kendali. Tapi saat kamu benar-benar memahami bahwa hidup ini bukan untuk dikendalikan, melainkan untuk dijalani dengan penuh kesadaran, saat itulah kamu mulai benar-benar hidup. Dan mungkin di tengah dunia yang terus berubah ini, itu saja sudah cukup sebagai kemenangan kecil setiap hari.